Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa harapan kami, kita tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pagi ini kita kembali bertemu di dalam acara Sapaan Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tentu saja sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin Tuhan akan tetap memberkati seluruh aktivitas yang kami lakukan hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami, ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi landasan di dalam kami melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan bahagian Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pagi ini, tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 126 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih, tema renungan dalam sapaan pagi ini adalah Tuhan selalu melakukan perkara besar bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ayat renungan kita pagi ini adalah bahagian dari Mazmur Ziarah, yaitu Mazmur yang dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang melakukan perjalanan ke Sion atau ke Yerusalem. Mereka menyanyikannya berulang-ulang setiap kali mereka pergi ke Yerusalem. Dan yang kedua, nyanyian ziarah ini juga sering dinyanyikan oleh bangsa Israel ketika mereka sedang menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan berat, baik yang menimpa bangsa mereka atau menimpa kehidupan mereka sendiri. Dengan menyanyikan nyanyian ziarah ini, mereka kembali diingatkan akan perkara-perkara besar yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan bangsa ini dari dulu sampai sekarang. Dan tentu saja pekerjaan-pekerjaan besar itu akan tetap dilakukan oleh Allah bagi bangsanya untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga mereka beroleh kekuatan ketika mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian ziarah ini. Tentu saja ini disebut sebagai nyanyian ziarah karena makna dari nyanyian ini menggambarkan bagaimana kedahsyatan atau luar biasa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan bangsa Israel sendiri. Mereka benar-benar merasakan dan takjub atas apa yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan yang sangat berat. Walaupun tantangan itu mereka terima karena mereka melakukan dosa dan pelanggaran kepada Tuhan. Mereka menganggap bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi harapan. Namun kasih Allah tetap berlaku bagi mereka. Mereka diberikan jalan keluar, mereka diberikan pembebasan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka sering mengalami situasi, apakah ini mimpi atau kenyataan? Karena mereka benar-benar tidak menganggap bahwa ada jalan keluar bagi mereka, namun Tuhan menyatakan jalan keluar itu. Saudaraku yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari teks renungan pagi ini? Saudaraku yang terkasih, yang pertama, kita tidak boleh menggunakan kacamata manusia, akal dan pikiran manusia di dalam memaknai segala peristiwa di dalam kehidupan kita. Kita harus juga menggunakan kacamata iman kita, karena banyak sekali situasi-situasi yang terkadang tidak terpikirkan oleh kita. Mengapa ini bisa terjadi? Contohnya, kita sering merasa bahwa Allah ini terkadang tidak adil. Mengapa orang yang jahat selalu menerima berkat, orang yang saleh, orang yang benar mengalami penderitaan yang berat? Tentu saudaraku yang terkasih,
Kalau kita berpikir secara manusia, ini tidak masuk akal. Tetapi kalau kita berpikir secara iman, kita sungguh yakin bahwa semua itu adalah berada di dalam rancangan Tuhan. Dan pasti rancangan Tuhan itu akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tentu saja dengan menggunakan kacamata iman, kita akan terus berpengharapan. Kita tidak putus asa, kita tetap semangat untuk berusaha dengan pertolongan Tuhan sehingga persoalan itu dapat selesai. Yang kedua, kita tidak boleh melupakan perkara-perkara besar yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan mungkin saja kita harus merenungkan kembali ke belakang apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Dengan melihat perkara-perkara besar yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, kita seharusnya takjub luar biasa. Wah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa aku telah sampai di titik ini? Itu semua bukan karena pekerjaan manusia, itu karena berkat Tuhan. Oleh karenanya sekali lagi, jangan melupakan perkara-perkara besar yang Tuhan telah kerjakan bagi kita dari dulu, sekarang, dan tentu saja pada masa-masa yang akan datang. Dan perkara-perkara besar yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan manusia, kehidupan kita pribadi lepas pribadi, yaitu menganugerahkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Selamat kita menikmati, menyaksikan perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kita anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kami, atas firman Tuhan yang kami renungkan pagi ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, yang selalu melakukan perkara-perkara besar bagi kami, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ajari kami agar mampu untuk bersyukur atas semua pekerjaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dan ketika kami mendapatkan tantangan dalam kehidupan kami, kami tidak putus asa. Kami selalu percaya Tuhan pasti akan menyertai kami. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Jampin. Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, petua, diaken, dan semua pengurus-pengurus agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka dengan sebaik-baiknya. Kami doakan setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan sakit, Tuhan yang memberikan pemulihan bagi mereka. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, masalah-masalah pelik dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa kami yang di sorga, semua program-program pelayanan di GBKP Runggun Jampin Kau berkati, semua dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti acara Sapaan Teduh pagi ini. Engkau berkati, Engkau curahkan rahmat-Mu bagi mereka, kekuatan yang datangnya dari Tuhan, penghiburan yang datangnya dari Tuhan, sehingga mereka tetap dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat program Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Kau berkati supaya tetap bisa menguatkan setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, sehingga mereka semakin mampu untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkan, sempurnakan doa kami ya Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajari kita berdoa. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dalam semua aktivitas kita hari ini. Shalom, mujua-jua man banta krina.